Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Aulia, NIM T 2019-1082. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya dengan bertemakan pendidikan dan masyarakat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendidikan dan masyarakat. Pendidikan berasal dari kata didik, yaitu sebuah pelatihan, tahap, cara, ataupun sebuah proses. Pendidikan sendiri adalah sebuah proses di mana setiap individu mengembangkan atau meningkatkan potensi dalam sebuah pembelajaran ataupun pelatihan. Menurut Al-Tadib, pendidikan adalah cara pengenalan bertahap, di mana dalam proses tahapan itu diarahkan ke dalam bimbingan yang tepat, yang diharapkan bimbingan di dalamnya itu benar dan tidak melenceng dari agama. Jadi, pendidikan adalah upaya di mana yang dilakukan oleh setiap individu untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, untuk meningkatkan ataupun mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang diharapkan dari sebuah pendidikan adalah bisa tercapai kelangsungan hidup yang lebih baik. Cita-cita tercapai. Kan gini, contohnya seperti kita yang menempuh pendidikan berbasis agama. Ya, insya Allah kedepannya dari apa yang belum kita tahu, dengan cara kita menempuh pendidikan, diharapkan kedepannya bisa memperbaiki diri, minimal memperbaiki diri. Setelah itu kita curahkan apa yang sudah kita serap dari pendidikan itu kepada orang lain, setidaknya bermanfaat bagi diri sendiri dulu. Pokoknya intinya pendidikan itu hal yang apa yang kita tidak tahu menjadi tahu, dan hal itu berguna bagi masa depan kita. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pendidikan itu sendiri. Yang pertama, tujuan pendidikan secara umum, yaitu pendidikan nasional Indonesia. Seperti halnya ya kayak lembaga-lembaga lainnya itu menginginkan dari setiap individu, dari setiap sekolah itu meningkat dan bisa membanggakan negara masing-masing. Itu yang tujuan pendidikan yang umum. Terus yang kedua adalah tujuan institusional pendidikan, yaitu tujuan dari individu lembaga itu sendiri, yaitu kualitas dari seperti halnya kualitas dari sekolah itu sendiri. Terus yang ketiga adalah tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum ini tuh digunakan sebagai media pembelajaran, di mana dari setiap sekolah pasti mempunyai kurikulum. Kurikulum tersebut itu digunakan untuk diajarkan kepada muridnya. Contohnya seperti bidang studi yang diajarkan itu kayak mapel itu, kayak semisal bahasa Indonesia, terus matematika dan mapel-mapel lainnya itu yang dinamakan kurikulum. Ataupun bisa disebut dengan cara belajarnya gitu. Terus yang keempat adalah tujuan instruksional. Yang tujuan instruksional ini itu adalah tujuan yang dicapai dalam pembelajaran itu sendiri. Lebih gampangnya lagi itu disebut sebagai kan bidang studi itu kan ada beberapa bab atau subbab gitu. Itu yang harus dicapai, itu yang dinamakan tujuan instruksional. Kemudian ada unsur-unsur pendidikan. Yang pertama, unsur-unsur pendidikan yang pertama yaitu peserta didik, yaitu seperti kita sendiri sebagai peserta didik. Peserta didik ini tuh sebagai subjek. Kenapa disebut sebagai subjek? Karena kita itu digunakan
sebagai bahan ajar, di mana guru memberikan pengajaran kepada kita. Itu kan disebut sebagai subjek. Jadi kita itu subjek gitu. Terus unsur yang kedua adalah orang yang membimbing kita. Ini sering kita sebut sebagai guru. Guru ini memberikan pengajaran apa yang sudah dipahamkan kepada dan diberikan kepada peserta didik itu sendiri. Kalian pasti tahulah apa itu guru. Terus yang ketiga adalah interaksi antara individu satu dengan individu lainnya, di mana interaksi yang terjalin ini tuh saling menguntungkan. Contohnya itu seperti kita yang berada di forum saling tanya jawab. Itu kan hal yang saling menguntungkan bagi kita, dimana apa yang kita tidak tahu bisa tahu, dan teman kita yang tanya itu kita yang tahu dikasih tahu gitu. Jadi pembicaraan antara kedua belah pihak ini tuh saling menguntungkan. Terus yang keempat adalah ke arah mana tujuan pendidikan ini sendiri. Hal ini penting karena pendidikan yang tidak ada tujuan itu tidak mungkin. Pasti kalian yang menempuh pendidikan ini pasti mempunyai tujuan, yakni seperti cita-cita yang ingin kalian capai, ataupun kedepannya kalian harus apa setelah mengetahui apa gitu. Terus yang kelima adalah pengaruh yang diberikan terhadap pendidikan ini. Jelas berpengaruh lah, dari kalian yang tidak tahu menjadi tahu, itu pasti pengaruh. Terus yang keenam, cara dalam pengajaran. Cara dalam pengajaran ini tuh bisa disebut sebagai alat bagaimana suasana dalam pembelajaran itu, seperti hanya menggunakan LCD ataupun dengan cara pokoknya dalam suasana itu have fun, membuat peserta didiknya itu nyaman dalam pembelajaran itu. Yang ketujuh itu tempat di mana pendidikan itu. Pasti sebuah pendidikan itu menyediakan fasilitas seperti halnya gedung, fasilitas sekolahnya itu baik ataupun hal semacamnya. Yang selanjutnya adalah pengertian masyarakat. Pengertian masyarakat adalah segerombolan ataupun sekelompok individu di mana keduanya itu saling berkomunikasi dalam suatu wilayah. Tidak sedikit banyaknya terpengaruh oleh hal apapun. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi sekolah dalam masyarakat. Menurut Purwanto, masyarakat adalah lingkungan sosial. Sedangkan menurut Karjodiningrat, masyarakat adalah suatu kelompok di mana kelompok tersebut mengalami menyatu dan saling berinteraksi dengan menganut adat istiadat dari bermasyarakat itu sendiri. Lingkungan masyarakat adalah lingkungan ketiga setelah lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Proses ini melalui pembentukan pendidikan, di mana lingkungan keluarga kan yang bertanggung jawab adalah ayah dan ibu, di mana ayah dan ibu ini memberikan pendidikan terhadap anaknya. Terus yang kedua adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini tuh yang bertanggung jawab pastilah gurunya, di mana seorang guru memberikan pengajaran ataupun pembelajaran kepada peserta didiknya. Terus yang ketiga adalah lingkungan masyarakat ini. Lingkungan masyarakat ini tuh pendidikannya sangat luas, di mana hal ini tuh yang belum pernah diajarkan oleh lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga ini bisa ditempuh melalui lingkungan masyarakat. Ini penyelesaian masalah itu dari masyarakat. Kita berpikir secara luas tanpa batas, tapi pengaruhnya juga besar lingkungan masyarakat itu. Lingkungan masyarakat ini tuh mampu memberikan atau menyediakan pendidikan yang dimaksud
untuk penambahan ilmu yang belum didapatkan di sekolah maupun keluarga. Langkah ini juga sering diterapkan dalam program lembaga pendidikan. Seperti halnya kita, pasti di dalam kuliah kan ada itu, apa itu? KKN. Ya itu kan langsung terjun ke masyarakat. Itu juga bisa disebut sebagai pendidikan. Salah satunya itu agar kita terpenuhi 3 fungsi dari pendidikan itu sendiri. Seperti lingkungan keluarga sudah kita penuhi. Pendidikan dari lingkungan keluarga itu kita sudah terpenuhi. Terus yang kedua lingkungan di sekolah. Terus yang ketiga lingkungan masyarakat itu. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan dalam pembaruan masyarakat. Banyak sekali pendidik yang berharap penuh percaya bahwa sebuah pendidikan itu memiliki kuasa atas terbentuknya masyarakat yang baru. Di mana setelah memiliki pengetahuan ataupun pola pikir, keterampilan, kemampuan, ataupun hal yang belum dilakukan sebelumnya itu terus dicapai setelah melalui pendidikan, hal itu bisa mengubah terbentuknya masyarakat yang baru. Memang setiap sekolah memberikan perubahan atau membangun kembali masyarakat yang baru. Yang perlu dipertanyakan, apakah itu berbagai individu mampu mencapai titik harapan itu. Gini misal, kan dari setiap individu itu kan memiliki potensi ataupun kemajuan cara pola berpikirnya itu kan beda-beda. Jadi tidak semua individu yang melalui pendidikan itu bisa membuat perubahan ataupun bisa disebut mengubah masyarakat baru. Kan dari setiap individu kan pasti mempunyai potensi yang berbeda-beda. Jadi itu tidak bisa berharap semua individu itu bisa mengubah masyarakat baru. Dan yang kedua, pembaruan masyarakat ya. Kan dari hal itu kan melalui sistem pendidikan. Banyak juga pendidikan itu kan berasal dari atasan. Dan atasan itu biasanya itu gimana ya ngomongnya, sesuai kehendak. Dia yang tidak dikehendaki ya tidak, dan dia yang dikehendaki ya gitu. Jadi tidak harus ujuk-ujuk masuk gitu. Gimana ya? Ada juga yang berpengaruh kalau dia mempunyai koneksi ya gini. Kalau dia mempunyai koneksi yang baik, biasanya itu pemerintah minimal mempermudah dalam pembelajarannya itu, peningkatan mutunya itu. Seperti halnya saya anak yang berkoneksi lah, semisal kayak gitu, pastilah mudah saya mau menjadi tentara ataupun apa gitu, pasti dipermudah. Jikalau saya anak orang biasa seperti halnya kurang mampu gitu, ya pasti bisa tapi melalui proses banyak hal. Harus belajar dengan giat gimana, terus uangnya itu harus ada gitu, sedangkan kita kan kurang mampu gitu kan. Ya kan kalau ngomong beasiswa pasti ada beasiswa kan, tapi kan kita itu harus mempunyai otak yang cemerlang baru mempunyai beasiswa. Tapi jikalau saya mempunyai koneksi, ayah saya mungkin tentaranya gitu kan, pasti ya saya ya juga bisa insya Allah, tapi kan jalannya itu pasti dipermudah gitu. Jadi sekolah itu hanya dapat mengikuti perkembangan perubahan masyarakat, dan tidak mungkin sekolah itu
memelopori ataupun maju satu langkah dari atasan, dari tempat aslinya gitu. Jadi perubahannya itu sekolah itu tidak bisa merubah gitu. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh pendidikan bagi lingkungan sosial. Lingkungan sosial sendiri itu makhluk sosial yang saling membutuhkan dan tidak bisa hidup sendiri. Kan namanya kan makhluk sosial saling membantu gitu. Lingkungan sosial merupakan rumpunan dari berbagai golongan individu satu dengan individu lainnya yang saling berinteraksi, berdampingan, berkomunikasi teratur, guna untuk kepentingan bersama dengan semata-mata berharap akan memberikan perubahan bagi setiap individu. Lingkungan sosial, semua orang baik individu ataupun kelompok dapat mempengaruhi jalan pikir masing-masing. Lingkungan sosial ini bisa dibagi menjadi 3, yakni lingkungan sosial keluarga, lingkungan sosial sekolah, maupun lingkungan sosial bermasyarakat. Lingkungan sosial keluarga, kita bisa berkomunikasi dengan ayah, ibu, ataupun hal yang ada yang mencakup dalam keluarga itu. Terus yang kedua, lingkungan sekolah pastinya luas, ada guru dan juga teman-teman. Lingkungan masyarakat, seperti halnya pergaulan kita, masyarakat kita itu lingkungan sosial juga. Lingkungan sosial ini tuh juga mempengaruhi karakter kamu, perilaku kamu, tingkah laku juga. Seperti halnya saat kamu bergaul dengan orang yang baik, yang rajin membaca, rajin mengaji, pastilah pergaulan kamu itu baik. Kamu akan mengikuti teman kamu itu. Sebaliknya, jika lingkungan sosial kamu itu orangnya acuh, terus mencuri, mabuk-mabukan, judi, pasti hal itu tidak baik bagi kamu. Pergaulan itu mengikuti arus, seperti halnya pepatah. Jika kamu bergaul dengan orang yang berjualan parfum, pasti kamu akan berbau parfum, berbau wangi. Jika kamu bergaul pada orang yang berjualan ikan, ya pasti kamu akan tercium bau ikan itu. Jadi pergaulan lingkungan sosial itu perlu diperhatikan. Harus kita saring-saring dulu. Baik, sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.